Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana jika ijazahnya tidak terdaftar di sipil, yang mana kita ketahui bersama bahwa ada pengumuman yang telah disampaikan kepada kepala-kepala sekolah dan sudah tersebar di guru-guru bahwa diwajibkan untuk setiap pendidik dan tenaga kependidikan, PNS maupun non-PNS, untuk melakukan verifikasi ijazah. Di mana proses verifikasi ijazah bisa dilakukan secara mandiri, yaitu dengan mengklik link ijazah.kemendikbud.go.id. Nah, di sini pastikan ijazah Anda asli dan terverifikasi. Apabila nomor ijazah Anda tidak terdaftar, silakan hubungi perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah untuk memastikan data Anda telah dilaporkan melalui PD Dikti. Nah, status verifikal ijazah S1, S2 atau ya selesai atau belum perbaikan akan tampil di info GTK. Nah, verifikal ijazah ini wajib dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Ya, saya ulangi, guru yang bersangkutan, bukan oleh operator. Oke, ini pengumuman yang dengan pengumuman ini saya juga dapat banyak informasi, kemudian dapat komplain banyak ijazah yang tidak terdeteksi di sipil. Nah, untuk itu saya mulai dari awal. Yang pertama, ini saya contohkan untuk Ibu Padmini Lestaluhu terkait dengan ijazahnya bagaimana untuk memverifikasi. Yang perlu diperhatikan di sini dalam ijazah adalah memperhatikan nomor ijazahnya. Nah, di sini nomornya ada C, spasi, dan lain-lain, garis data. Nah, ini yang banyak membuat orang ketika mengisinya tidak terverifikasi. Mengapa demikian? Biasanya di ijazah tertulis seperti ini, tapi di laman PD Dikti, tanda-tanda spasi ini dia hilang. Nah, bagaimana cara untuk membuktikan bahwa nomor ijazah yang terdaftar di PD Dikti kita seperti apa? Nah, untuk memastikan nomor ijazah kita yang terdaftar di PD Dikti itu adalah, jadi proses ini dilakukan sebelum kita melakukan pencarian data di sipil. Nah, untuk itu, yang pertama kita masuk pada laman PD Dikti. Kita ketik nama yang akan dicari. Nah, ini Padmini Lestaluhu. Nah, kita ambil yang ini, yang sudah terdaftar sesuai dengan program studi yang terdaftar. Nah, ini akan kelihatan nomor ijazah yang terdaftar di PD Dikti itu seperti apa. Nah, kita samakan, kita pastikan dengan yang nomor ijazah yang tadi. Ternyata di sini penulisan nomor ijazah di PD Dikti itu tidak menggunakan spasi. Nah, di ijazah menggunakan spasi. Nah, jadi untuk memverifikasinya, kita dalam mengisi nomor ijazah jangan menggunakan spasi. Lalu bagaimana kalau nomor ijazahnya tidak sama dari hasil ini? Nah, jika nomor ijazahnya tidak sama, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Yaitu Bapak Ibu segera menghubungi pihak kampus untuk memverifikasi, untuk mengupdate data ijazah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu adalah benar-benar mahasiswa yang terdaftar yang benar-benar sudah lulus. Lain halnya kalau memang ijazahnya adalah ijazah bodong, maka selesailah sudah. Kalau Bapak Ibu pernah kuliah dan dinyatakan lulus dan kemudian hanya ada kekeliruan nomor ijazah, prosesnya sangat mudah dan biasanya dalam satu hari itu, dalam waktu itu bisa langsung diperbaiki. Nah, tapi kalau ijazah Bapak Ibu bodong, Bapak Ibu tidak kuliah, tiba-tiba dapat ijazah atau ijazahnya dikeluarkan tanpa melalui proses dan tidak terdaftar di PD Dikti, maka itu persoalan lain. Yang nanti silakan Bapak Ibu menghubungi perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau Bapak Ibu pernah kuliah dan terdaftar di PD Dikti, aman. Kalau hanya kesalahan nomor ijazah, insya Allah segera diperbaiki. Tapi kalau tidak, maka selesailah sudah. Nah, setelah kita mengetahui nomor ijazah, nah kita masuk pada laman sipil. Nah, setelah kita mengetahui nomor ijazah yang terdaftar di PD Dikti, nah kita masuk pada laman
ijazah.kemendikbud.go.id. Nah, semenjak informasi ini disebarkan, laman ijazah.kemendikbud.go.id ini sudah sangat berat sekali. Jadi butuh kesabaran dalam memprosesnya, untuk memverifikasi ijazah. Ini adalah laman sipil verifikasi ijazah secara elektronik. Nah, untuk ada data yang perlu kita isi. Yang pertama adalah data perguruan tinggi, yang kedua adalah nomor ijazah dan angka pengaman. Angka pengaman di sini kita jangan isi 10 tambah 12, tapi jumlah dari 10 tambah 12 itu yang kita masukkan. Oke, kita mulai yang pertama. Karena kampusnya universitas terbuka, saya ketik aja terbuka. Jadi boleh mengetik bagian daripada nama. Nah, setelah diklik, nah kita tunggu sampai muncul, ini masih loading program studi, kita tunggu di sini. Proses ini memakan waktu karena banyak yang akses. Kalau dulu waktu saya buat panduannya tidak seperti ini. Jadi cepat-cepat saja. Ini karena sudah digunakan oleh semua guru dan yang berkepentingan, makanya dia seperti ini. Dan tahap ini kita tunggu. Nah, ketika sudah tanda yang tadi di sini hilang, kemudian sudah tulis pilih program studi, maka sudah terkonek dengan pilihan program studi atau daftar program studi yang terdapat pada universitas yang dituju. Kita pilih, di sini kita cari. Nah, di sini saya mengambil pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kemudian tadi nomor ijazah, kita masukkan nomor ijazahnya. Ingat, tidak boleh pakai spasi. Jadi sesuai dengan Pedidikti. Nah, kemudian angka pengaman. Di sini 10 tambah 12, berarti 22. Ya, setelah itu kita klik verifikasi. Nah, sampai di tahap ini kita tunggu, dan ini juga membutuhkan proses karena memang yang mengaksesnya juga sudah banyak. Tunggu saja. Nah, alhamdulillah berhasil. Jadi hasil verifikasi data ditemukan. Nah, di sini sayangnya tidak ada satu link gitu untuk print atau apa gitu, hanya ditampilkan. Nah, solusinya adalah Bapak Ibu untuk dapatkan laman ini, Bapak Ibu tekan print screen atau screenshot dari handphone atau print screen. Jadi tinggal Bapak Ibu print screen, tekan print screen, lalu dimasukkan kemudian buka Paint. Nah, kemudian Ctrl V, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan mana yang mau diambil. Ya, tinggal di crop sesuai dengan kebutuhan, kemudian Bapak Ibu simpan datanya. Data verifikasi Padmini Desta. Oke, setelah itu selesai dan Anda tinggal memverifikasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, jika tidak terdaftar atau namanya yang lain dan sebagainya, silahkan menghubungi pihak kampus Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun hal-hal yang lain terkait dengan ijazah tidak terdaftar, tetap menghubungi pihak kampus. Tapi di sini yang disampaikan adalah tips bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui nomor ijazah sebenarnya yang terdaftar di Pedidikti seperti apa. Daripada Bapak Ibu tinggal masuk di alamat ini, masukkan tidak berhasil, masukkan tidak berhasil, lebih baik masuk dulu di data ini di Pedidikti, kemudian mencari data Bapak Ibu, kemudian tinggal setelah itu akan ditemukan data ijazah Bapak Ibu dan akan diketahui nomor ijazahnya seperti apa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semangat terus untuk dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.